yaitu karena anak-anak yang seringkali ya raja-raja Israel juga merasa sukses itu dari mereka sendiri. Mereka memainkan kuasa, menyalahgunakan kekuasaan, lupa ya ajaran para nabi, ajaran Musa, bahwa segala yang mereka punya termasuk kuasa itu berasal dari Tuhan. Dan kita melihat bahwa memang betul kota Yerusalem itu menjadi seorang ibu, tetapi juga ibu yang menyaksikan para nabi dibunuh ya, sampai puncaknya nabi, kepenuhan nabi yaitu Yesus juga dibunuh dengan disalibkan di Yerusalem ya, di Bukit Golgota. Dan itu untuk menunjukkan bahwa suatu hal yang karena kesombongan manusia ya, karena egoisme, karena ketidaktaatan pada Tuhan, dan ketidaktaatan itu memuncak pada penolakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan Sang Mesias, penuntun atau jalan dan kebenaran hidup kita. Ya, kita melihat bahwa Yesaya sudah menyerukan itu, tetapi ya kita melihat bahwa dengan tindakan itu akhirnya kalau bagi kita orang Katolik, Yerusalem menjadi tempat mengalirkan rahmat keselamatan, rahmat pengampunan, rahmat yang kita butuhkan dalam hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditolak oleh anak-anaknya, yaitu orang-orang Yahudi, disalibkan, dan dari salib itulah mengalir keselamatan bagi kita semua. Makanya tadi dalam bacaan yang kedua kepada umat di Galatia, di situ Paulus menegaskan kembali ya, bahwa seringkali orang Katolik ya, kita itu menjadi orang Katolik itu sibuk mempertanyakan hal-hal yang tidak penting berkaitan dengan iman kita ya. Kita ke gereja, kita seringkali, tadi kornya kok kurang bagus, ya kok bacaannya kok yang baca tidak beres. Lalu kita hanya memperhatikan hal-hal yang kecil, tetapi tujuan pokok saya ke gereja itu untuk apa? Ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan hal ini sudah ada sejak gereja awal, ya, di mana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang ahli Taurat mempermasalahkan orang menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi pengikut Yesus. Mereka bilang, orang-orang itu harus disunat dulu, harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi, baru bisa selamat kalau mengikuti Tuhan Yesus. Dan di situ Paulus dengan bangga menjelaskan, bagi saya satu-satunya kebanggaan dan pegangan adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau ke gereja setiap hari Minggu, fokuslah pada salib ya. Kenapa kita pasang salib besar di altar dan lain sebagainya, supaya seperti yang dikatakan Paulus, bahwa bagi dia itu kebanggaan satu-satunya dalam iman adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang perlu sebagai orang Katolik kita pegang, kita yakini ya. Dan kalau ke gereja atau beriman, tidak perlu kita sibuk dengan soal ini soal itu, tetapi soal saya mau bertemu siapa, tujuan saya apa. Dan bagi orang Katolik, kalau mengikuti Ekaristi, saya ke gereja, saya bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi saya, dan itu nyata. Dan mungkin di YouTube Bapak Ibu pernah nonton sebuah kesaksian dari salah satu orang terpelajar ya, karyawan juga yang mungkin di perusahaan, tapi dia itu mencari terus dalam tentang iman. Ya, dia sejak kecil dididik dalam tradisi Muslimnya juga bagus, orang tuanya memang tokoh,
dan dia belajar semuanya itu taat sejak kecil, tapi lama-lama dia terusik ya dengan era keterbukaan ini, lalu dia mulai bertanya tentang ini, tentang iman dan lain sebagainya. Lama-lama apa yang dipermasalahkan tentang Isa, Nabi Isa dia pelajari semua, dan dia menemukan satu persatu pencerahan. Mulai dari Trinitas, Allahnya orang Katolik atau Kristen kok tiga, dia mencari dan akhirnya dia membaca penjelasan dari Santo Agustinus dari Hippo abad ke pertengahan itu, dan di situ dia dicerahkan, oh Allahnya orang Katolik ya satu. Lalu dari situ dia dalami, dia mengerti, dan yang terakhir ya dari berapa 6-7 pencerahan sampai yang paling terakhir itu salib. Dan di salib itu dia menemukan, oh ya memang Yesus itu manusia dan ditolak oleh orang Yahudi karena soal kebenaran. Dan akhirnya dia wafat itu menebus kita semua, harga yang tidak bisa ya. Dia bilang hanya manusia yang bisa membayar dosanya terhadap Tuhan. Tapi itu pun masih dibantu oleh Tuhan. Karena Tuhan menjadi manusia lah dalam diri Yesus, mewakili kita membayar dosa kita kepada Tuhan dengan Bapa di kayu salib. Lalu akhirnya dia bilang apa yang dikatakan dalam Galatia oleh Paulus itu betul. Salib itu merupakan tanda kemenangan, bukan hanya tanda kemenangan tapi kebanggaan sebagai utang, surat utang yang lunas dari manusia kepada Tuhan. Karena Yesus mewakili kita membayarnya kepada Tuhan dan mengangkat kita semua kembali menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya sekarang ya, kata Romo Carolus itu semua orang masuk surga. Tapi apakah ujuk-ujuk kita itu masuk surga? Tidak ya. Tuhan menjamin bahwa kita semua masuk surga, tapi kalau kita tidak menerima rahmat Tuhan, membuka diri, bertobat, menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, menanggapinya ya. Dan yang paling sederhana ya, kita ke gereja hari Minggu mengikuti misa, berarti kita menanggapi sabda Tuhan, menerima rahmat Tuhan, lalu dicurahkan ke dalam hati kita, dan akhirnya kita bertumbuh dan berkembang, dan akhirnya kita juga masuk surga mengikuti Tuhan Yesus. Maka Ekaristi ya, seperti Bapak yang bertobat tadi ya, Ekaristi itu satu-satunya tempat pertemuan yang nyata antara orang Katolik dengan Tuhan Yesus ya. Dan tadi dia bertobat itu, dia juga pertama-tama dia browsing di internet, cari paroki gereja Katolik, akhirnya dia menemukan gereja Katolik yang terdekat, dia temukan teleponnya, dia telepon di sekretariat, dihubungkan dengan pastornya, akhirnya ketemu dengan pastornya, dia datang ketemu pastornya, dia mulai ceritakan semua. Lalu akhirnya pastornya juga mengatakan, sekarang tinggal kamu mau jalan terus atau mau mundur, karena menjadi orang Katolik pengikut Yesus tidak mudah, harus memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Keputusan dia akhirnya apa? Aku tetap ikut Yesus sampai kapanpun, konsekuensinya ditolak keluarga dan lain sebagainya, tidak apa-apa, saya harus memikul salib ini. Dan akhirnya waktu dia katekumen, dia ikut misa, dia begitu rindu menerima Yesus, tapi karena memang itulah prosedurnya, lalu begitu dia dibaptis menerima Yesus dalam Ekaristi, seterusnya dia bilang, misa adalah tempat pertemuan saya dengan Tuhan yang nyata di dunia sebelum kita masuk ke dalam pertemuan yang penuh di dalam surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.